ujian Gunung Latimojong via angin-angin ini sangat-sangat luar biasa. Dari pos 1, pos 2, pos 3 itu semua pos kita diuji. Itu jalannya sangat-sangat terjal, tidak ada jalur tapak yang jelas, dan semuanya di tepi jurang. Yang membuat kami kaget yaitu karena jalan setapak tepi jurang, yaitu butuh ekstra hati-hati. Kami mulai pendakian pas tanggal 12 November, start jam 8 pagi dari rumah warga Singga. Semoga dalam perjalanan menuju pos 5 senantiasa kita diberi keselamatan, kesehatan serta kekuatan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Doa dimulai. Dari base camp ke pos 1 itu wah jauh sekali. Saya kira mungkin seperti gunung-gunung di luar sana yang pos 1-nya agak dekat lah, pos 2 agak dekat. Ternyata kita diuji dari awal pendakian. Itu benar-benar jalannya luar biasa, jauh. Dan menuju ke pos 1 itu kita harus melewati kayak apa ya? Pohon-pohonan yang rimbun sekali. Jadi kita harus merangkak, menunduk untuk menghindari batang-batang pohon. Sempat juga kita terjatuh beberapa kali karena licin. Dan ya, perjalanan pos 1 ke pos 2 itu luar biasa susahnya. Namun kita sampai di pos 2 itu sekitar jam 12 lewat sedikit lah. Dan cuma setapak menuju jurang, contohnya pos 1 jalur merah, kurang lebih dari 3 jam dari rumah Singga, distance 3,6 kilo, sekarang elevasi hampir 2000 mdpl. Dari rumah warga sampai pos 2 hampir 4 jam. Cuma tantangan yang kami rasakan adalah kami dan tim panitia terpencar jauh. Jadi kami awalnya mungkin kurang koordinasi, jadi kami kekurangan logistik dan air. Tim panitia sempat hampir salah jalur. Terakhir kita sempat bertemu kembali di pos 3 dan akhirnya kami kehilangan waktu yang cukup lama karena saling menunggu, dan perjalanan sampai pos 5 untuk camp akhirnya kami tempuh dalam waktu 13 jam dari rumah warga. Jadi saya nggak heran kalau jalur angin-angin ini dijulukin jalur merah karena tantangannya luar biasa.
kita sebelum sampai pos 5 itu melewati hutan lumut. Itu hutan lumutnya keren sekali, luar biasa. Itu mungkin jarang kita temukan di gunung-gunung lainnya. Ya, puncak pertama Pintialoan, ketinggian 2700 mdpl kurang lebih. Sekarang waktu jam 5 sore. 5 sore. Treknya dari tadi gimana? Treknya lumayan. Masih ada 3 jam sampai pos 5. Wah, Pak Gastono. Turun saja gitu. Kita sudah sampai di pos 3 atau dinamakan juga, dalam kata lain dinamakan juga puncak pertama Entialuan. Pentialuan. Entialuan. Perjalanan sampai ke pos 3 lumayan berat. Capek. Masih semangat. Masih. Berarti kami terabas malam-malam melewati puncak 1, hutan lumut, akhirnya sampai juga, dan kita harus bangun tenda di kondisi hujan malam, dan beberapa tim juga mengalami kedinginan. Cuma untungnya Bang Entres mengambil sikap cepat, akhirnya dalam waktu singkat semuanya bisa terdiri dengan terbangun dengan cepat. Wah, sekarang kita lagi di dalam tenda. Gimana perjalanan kita tadi malam, Mbak? Wah, tadi malam total makan waktu 13 jam. Wih, Dari jam 7.30 sampai ke pos 5 kurang lebih jam 8-an. Setelah itu ternyata belum ada tenda yang terbangun. Jadi saya ngelihat Mas Entres langsung ambil alih, langsung bangun semua tenda. Langsung kita mengamankan beberapa panitia atau peserta untuk menjaga kehangatan. Tapi so far hari pertama semuanya masih aman, dan semoga hari kedua lebih baik. Wah, ini kok tepat. Santai. Perjalanan kita juga cukup panjang ya kemarin. Ya seperti yang Pak Ivan bilang, 13 jam. Kita lakukan dengan penuh kesabaran dan tekad yang kuat, sehingga kita bisa ya bersyukur bisa mencapai pos 5 saat ini. Kami sempat bermalam di pos 5. Dari pos 5 itu ke pos 6, pos 6 ke pos 7. 5 ke 6 mungkin masih oke. 6 ke 7, 7 ke 8 yang memang sangat sulit. Puncak kedua itu berada di tempat campsite di pos 5, jadi cuma 5 menit sudah tiba.
Summit. Sekarang jam 8 pagi. Hah? Kita dari puncak gunung kedua, rencana sampai puncak 3, 4, 5 rantai Mario. Mudah-mudahan sebelum 8 jam bisa sampai. Kita lihat nanti. Gimana aku? Udah siap? Siap. Kita sudah mulai persiapan berangkat menuju ke pos 6. Sampai pos 6. Pos 6. Tos dulu kita, Dek. Dari mana, Pak? Pos 6 kurang lebih 1 jam dari pos 5. Sekarang jam 9, ketinggian 3000 mdpl. Wih, kita udah di 3000-an. Kita udah di 3000-an, Pak kan? Ya. Kita sampai di pos 6. Wih. Yang agak berjuang itu yang terakhir sebelum mencapai pos 6. Kita tanjakan. Tapi kita masih bisa. Wih, mantap. Semangat. Semangat. Wah, akhirnya kita di puncak keberapa, Pak? Puncak 3, namanya puncak Bulog, 3037 mdpl. Wih, Sekarang jam 11.20. mantap. Wah, puncak ketiga. Akhirnya kita sampai puncak ketiga dari yang kelima. Tinggal 2 lagi. Ya, tinggal dua lagi. Perjuangan masih panjang dan berat. Dari sini kami dapat hal yang baik, yaitu selama perjalanan kami dapat melihat pemandangan yang baik. Salah satunya adalah hutan lumut yang sangat indah, dan juga banyak kami temui bermacam-macam jamur. Jamurnya warna merah, warna hitam yang kami temui, dan ini adalah ya istilahnya payback yang kita dapat. Ini jauh lebih sulit dibanding yang kata orang jalur yang satu sisinya, yaitu jalur karangan. Kita lagi makan siang. Makan siang di pos 7. Menunya apa nih, Pak? Gado-gado sama telur. Makan siang, menambah energi, melanjutkan ke pos 8 dan summit. Ya, melewati trek angin-angin ini mungkin suatu kebanggaan yang luar biasa. Saya sendiri, Pak Ivan dan Pak Kosno itu bangga sekali bisa ngelewatin jalur angin-angin ini. Kita sampai di pos 8 itu sekitar jam 4 sore kalau nggak salah. Jadi kita sempat diterpa hujan, jalan licin, dan ujian yang paling berat itu dari pos 7 ke pos 8. Itu sangat luar biasa, tanjakannya nggak habis-habis. Memang ini pendakian ya menuju di luar batas, di luar kemampuan kita.
Kita udah di mana nih Pak? Ini puncak Kinabang, puncak gunung keempat Pegunungan Latimojong, ketinggian 3.200. Tadi kita kurang lebih jam 2.30 sampai. Masih ada PR satu lagi di paling belakang, yaitu puncak Rantai Mario. Estimasi paling cepat 2 jam. Oke. Perjalanan gimana Pak? Perjalanan cukup sulit, banyak tanjakan, sedikit bonus, mungkin hampir tidak ada. Tetap mungkin yang paling salah satu yang sulit, tapi kita senang sudah bisa sampai sini. Semangat. Oke, mantap. Sip. Di mana kita Pak? Kita baru tiba di pos 8. Sangat berat, tapi ya syukur kita bisa mencapainya. Kita akan melanjutkan ke summit. Mantap. Ke Mario. Di pos 8 itu mental tim semuanya sudah mulai down. Akan tetapi setengah jam pas kita udah kelihatan summit, saya pribadi merasa energi sudah balik dan saya jalan cukup cepat, dan saya sangat terharu begitu sampai lihat tugunya. Sempat terharu, menangis sebentar karena misi ini sangat berbeda dengan gunung-gunung yang lainnya dan jauh sekali tantangannya dan bahayanya, tapi kita lalui dengan aman dan sempurna. Hebat lagi itu pada saat sampai di pos 8, beberapa teman itu sudah jatuh mental, kena mental. Padahal puncak itu sudah sedikit dekat. Ya begitulah kita di alam. Yang kuat bisa jadi lemah, yang lemah bisa jadi kuat. Rasanya sangat terharu. Ini kita membutuhkan 21 jam dari kemarin. Total waktu pendakian akhirnya berhasil. 5 puncak Latimojong dan tertingginya adalah Rantai Mario. Sekarang kita akan istirahat dan besok akan turun. Pak Gas, gimana? Kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang telah memimpin kami semua sehingga selamat sampai ke puncak tertinggi Gunung Latimojong, yaitu Rantai Mario. Dengan susah payah, tapi kami sangat senang dan lega sudah mencapainya. Kami sangat bangga, bahagia, dengan boleh dibilang terharu, karena bahkan ada Pak Enkres dengan Pak Ivan pun sampai meneteskan air mata katanya.
kita sudah berada di puncak Rantai Mario setelah melalui jalur angin-angin lintas 5 puncak. Ya, dimana jalur merah itu jalur angin-angin estimasi 4 hari, kita ambil 3 hari. Nah, ini sangat-sangat tidak mungkin, khususnya kepada Pak Ivan, Pak Kastono, dan Pak Injres sebagai fotografer yang sudah bekerja keras, hal yang tidak mungkin sebenarnya dan sudah terrealisasi, sudah bisa mencapai 3 hari 2 malam di jalur merah angin-angin. Dan itu memang sangat bahaya. Tapi perlahan kami berhasil melewati sampai puncak 3, pos 8, puncak 4, dan terakhir Rantai Mario atap Sulawesi dengan waktu kurang lebih 8 jam dan total pendakian 21 jam 30 menit. Kita berhasil melewati 5 puncak Sulawesi, dan misi kali ini 3 hari 2 malam kami berhasil melakukannya dengan baik. Walaupun mestinya ini adalah pendakian 4 hari 3 malam, tapi kami lakukan dengan 3 hari 2 malam. Semua ini pasti juga dengan dukungan tim oleh Kak Ros beserta tim-tim dia, juga tim dokumentasi kami Kak Injres, tanpa lupa juga dengan doa dari Tuhan yang selalu melindungi kita sepanjang perjalanan, juga dukungan dari rumah, istri, orang tua, anak-anak, teman-teman yang selalu mendoakan kita sampai ke atap puncak Sulawesi dan bisa pulang rumah dengan selamat. Semoga misi ini bisa dilanjut ke Seven Summit berikutnya. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami semua dapat selamat sampai ke Rantai Mario. Dan saya berterima kasih buat Bang Ros dan teman-teman lainnya ya. Ada Bang Yuli, Bang Malik, terus Helmi, sama Hendra dan Kifli, itu kalian luar biasa. Terima kasih kalian sudah menemani kami sampai ke puncak Rantai Mario dengan perasaan bangga dan penuh semangat ya. Terima kasih. Ini pendakian yang luar biasa dan semoga kita bisa bertemu di pendakian selanjutnya.